Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue dan kembali lagi di playlist ngoding lemas, dimana kita akan ngoding santuy ya. Nah sekarang kita di episode 2, kita bakal ngelanjutin challenge dari Code Wars. Nah challenge yang sekarang bakal kita kerjain itu namanya sum string. Ya kalau di bahasa Indonesiain berarti penjumlahan dari string ya. Nah, string itu adalah salah satu tipe data dari JavaScript ya. Dia tuh ya mungkin kalian udah familiar lah string gitu lah, pokoknya yang pakai petik gitu. Mungkin kalau di bahasa lain petik 1 sama petik 2 itu dibedain, tapi kalau di JavaScript petik 1, petik 2 itu sama aja, itu sama-sama disebut string gitu ya. Nah, daripada penasaran, kita langsung aja ke soalnya kayak gimana. Kita lihat soalnya. Nah, ini dia soalnya, teman-teman. Namanya sum the string ya, sum the strings. Nah, jadi di sini tuh dia bilang create a function that takes two non-negative integers. Jadi buatlah sebuah function yang menerima dua bilangan yang tidak negatif gitu ya, dua integer yang tidak negatif dalam bentuk string as an input. Jadi inputnya itu harus dalam bentuk string. Nah terus dan outputnya jumlah dari kedua bilangan tersebut juga dalam bentuk string. Jadi inputnya dalam bentuk string, outputnya juga dalam bentuk string. Ini dia nyontohin kayak gini. Kita nginput angka 4 dalam bentuk string, terus input keduanya juga dalam bentuk string, tapi bisa dijumlahin gitu kan. 4 sama 5 dijumlahin jadi 9, tapi dalam bentuk string gitu ya. Nah gimana nih caranya gitu kan. Sementara kita kan kalau mau ngejumlahin pasti harus bentuknya number kan. Tapi kalau di JavaScript bisa sih. Nah terus nah contohnya lagi kayak gini, 34 tambah 5 jadi 39 dalam bentuk string juga gitu ya. Nah terus di sini dia bikin catatan nih. Jika kedua inputnya itu string kosong gitu ya, anggaplah itu sebagai 0 gitu. Jadi kalau string kosong ya anggap 0 aja gitu. Terus inputs and the expected output. Jadi inputnya dan output yang diharapkan itu gak akan melebihi dari 32 bit integer limit ya. Limitnya 32 bit integer. Atau bisa ditulisnya sebagai ini, 2/31 min 1 gitu. Nah oke, ini kira-kira udah jelas banget lah ya. Soalnya mintanya apa? Dia minta dua input dalam bentuk string, terus dua-duanya itu dijumlahin, dan hasil jumlahnya itu harus dalam bentuk string lagi gitu. Oke, kita langsung aja ke IDE kita, Visual Studio Code. Oke. Kok nggak ada sih? Oh udah muncul ya. Nah, oh iya. Jadi nama functionnya itu kita balik lagi ya, bentar. Ke trend. Nah, nama functionnya itu sum str. Terus dia nerima dua parameter. Nah, dua-duanya ini harus dalam bentuk string gitu ya. Kita ngodingnya di sini gitu. Nah, sebenarnya kemarin tuh bisa dites ya di Code Wars-nya. Jadi codingan yang kalian udah coding di editor kalian itu sebenarnya bisa dimasukin ke sini. Terus habis itu kita tes nih. Ada klik tes, nanti di sini bakalan dicek codingan kalian itu memenuhi tesnya ini enggak gitu. Ini kalau misalnya gua tes sekarang pasti salah tuh, fail ya, karena ya nggak memenuhi tesnya ini gitu. Oke,
Oke, kita lanjut aja ke editor kita. Ya. Nah, tadi kan dia minta inputnya itu harus string ya. Oke. Berarti di sini kita pertama-tama harus cek dulu nih. Harus cek dia itu inputnya bentuk string atau bukan gitu. If. Nah, cara ngecek tipe di JavaScript itu kita bisa pakai type of A gitu kan. Jika tipenya A-nya itu sama dengan 3 number ya, nggak boleh kan, pokoknya harus string. Jangan gini deh, tidak sama dengan string gitu ya. Atau type of B-nya tidak sama dengan string juga gitu kan. Maka ya udahin aja, keluar dari functionnya. Cara keluar dari function itu kita return aja, return nothing gitu ya, nggak return apa-apa, tapi dia bakal langsung keluar dari function ini, langsung berhenti gitu, nggak akan ngejalanin script yang ada di bawahnya lagi. Nah, kalau misalnya dia string gitu ya, dia tuh pasti bakal ngelewatin ini dan lanjutin codingin berikutnya, script berikutnya. Nah, di sini kita bisa bikin ini ya, bikin limitnya dulu, bikin limitnya, max limit. Nah, max limit yang dia pengen itu tadi kan 32 bit integer ya. Nah, 32 bit integer itu sama aja dengan 2 pangkat 31. Nah, itu kita bisa bikin kayak gini ya, kalau mau pangkat di JavaScript. math.pow, terus ininya angka yang mau dipangkatin berapa, sini pangkatnya. Bener gak sih kayak gitu? Coba kita browsing dulu. Kita browsing math.pow. Ini ya, waitress. Gue biasanya liatnya di waitress call. Oh ya, bener ya. Nih, jadi ini angka yang mau dipangkatin, terus ini pangkatnya pangkat berapa gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, ini limitnya nih. Jadi limitnya itu nggak boleh dari ini gitu. Yes. Nah, apa aja yang mau kita limit ya kan? Yang mau kita limit itu ada 3 ya. Pertama, si salah satu dari kedua ini itu nggak bolehin melebihi dari ini. Bentar, kayaknya tadi ada kurang satunya ya. Nah, ini max limitnya segini. 2 diantara ini nggak boleh lebih dari ini, dan outputnya pun nggak boleh lebih dari ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa bikin kondisi lagi gitu ya, if A. Nah, ini kan string ya, berarti kita harus jadiin number dulu nih. If number, jadi cara jadiin number kayak gini ya, number terus di kurung buka kurung tutup, atau kita sebutnya invoke number A. If number A nya itu lebih dari max limit, atau
number B-nya lebih dari max limit gitu ya, itu kita return aja gitu, kita return ya, berarti nggak boleh gitu ya. Oh, satu lagi nih, satu lagi berarti penjumlahannya, tapi itu ntar di bawah aja deh. Kita bikin logika yang gampang dulu aja lah ya, yang enak gitu. Jadi pertama ngecek dulu dia dua-duanya string bukan. Kalau misalnya bukan, keluar. Terus salah satu dari ini ada yang melebihi max limit nggak? Kalau ada, keluar gitu. Nah, terus selanjutnya kita bikin penjumlahannya ya, sum-nya. Nah, sum-nya itu berarti ya penjumlahan dari kedua bilangan tersebut gitu ya. Number, ini number B. Oke. Nah, di sini kita kasih kondisi lagi, if sum-nya lebih dari tapi ini nggak mungkin lebih sih, soalnya bentar, kalau misalnya mungkin aja kalau jumlahnya lebih dari max limit, return ya, return gitu. Nah, kalau enggak ya udah return si sum-nya, terus kita toString. Nah, gini, ada dua cara ya kalau mau jadiin string. Bisa kayak gini, bisa juga kalian bikin kayak gini, string. Ini juga bisa, biar sama kayak gini deh ya, biar gampang lihatnya, number string. Nah, terus udah nih, kita tinggal ngecek. Mungkin ini kita kasih tulisan gini aja kali ya, biar apa namanya ya, untuk di codingan ini dulu aja lah, nggak usah kita pindahin ke Codeworks nanti. Ini pingin gua kasih input not a string, jadi kita biar tahu nih dia tuh errornya di mana. Terus ininya input reach max limit, maksudnya inputnya melebihi limit gitu ya. Terus yang ini dia ngasih tahu kalau inputnya bukan string nih gitu. Nah, kalau ini gitu, dia ngasih message the sum reach max limit. Tuh, udah. Nah, di sini kita coba nih console log sum string sum str. Nah, di sini angka pertamanya mau berapa nih? Coba dalam bentuk integer dulu ya, 10 sama 5. Harusnya dia ke sini, input not a string. Nah, sekarang kita cobain. Kita coba not sum string. Nah, berarti bener ya nih, input not a string, karena dia integer. Nah, terus kalau misalnya salah satunya string tapi salah satunya lagi integer, gimana? Input not a string juga bener ya berarti ya. Kita bikin use case yang banyak aja. Terus sekarang kita ngetes yang ini nih, lebih dari max limit nggak gitu. Kita coba ini, masukin ke sini, kita hilangin min satunya deh, karena kalau min
misalnya -1, dia bakalan masuk dong berarti kan, soalnya ini dia lebih doang, nggak lebih dari sama dengan. Kita coba input not a string. Oh iya, ini harus dibikin string dulu ya. Matplow. Bentar, bisa nggak kalau kayak gini? Aku nggak tahu sih. Bisa apa nggak ya? Let's see. Oh bisa nih. Input reach max limit. Oke. Karena ini dia max limit ya, jadi nggak bisa. Kalau misalnya tambah lagi, tapi gue pengen ininya -1, jadi ini memenuhi, cuman ditambah ini gitu kan, berarti dia harusnya ke sini nih, harusnya dia ke sini. The sum reach max limit. Oke, bener ya? Ya kan? Soalnya dia kan ini sebenarnya memenuhi gitu kan. Nah, si ini gara-gara ditambah ini jadinya dia lebih gitu loh. Nah, kalau misalnya dia kosong gini harusnya bisa, karena ketika string kosong dijadiin number itu dia hasilnya 0 sih harusnya. Bisa ya teman-teman, nih hasilnya. Jadi kayak gitulah caranya kira-kira, tapi ini ya masih terbilang cukup banyak sih buat logika sesimpel itu gitu ya. Gue yakin di Codeworks pasti codingannya pendek-pendek banyak sih. Cuman ini lebih enak dibaca kan, maksudnya apa ya, ya secara orang awam gitu ya, yang mau ngelihat codingan, mau belajar algoritma gitu step by step, ya ini mudah dimengerti gitu. Karena kita pertama ngecek dulu dia string apa bukan, terus dia ngecek lagi jika keduanya itu lebih dari max limit, dia langsung keluarin lagi. Terus kalau misalnya lebih dari max limit juga dia current message, baru setelah itu ya balikin lah hasilnya gitu ya, jumlahnya. Oke, kira-kira ada use case lain ya? Udah sih, kayaknya udah mewakili semua deh ini tes-tesnya. Nah sekarang kita pingin memperpendek codingan deh ya, yang nggak pendek-pendek banget lah, paling nggak bisa pendek dikit. Matplow, oke. Max limit. Nah ini kalau misalnya return gini ya, jadi sebenarnya di JavaScript tuh bisa shortcut gini teman-teman. Jadi kalau misalnya if doang gitu ya, nggak ada else-nya, kita tuh sebenarnya bisa nggak pakai kurung kurawal gini. Nih kayak gini nih bisa tuh, kayak gitu aja sebenarnya bisa. Ini juga tuh ya, yang kayak gini sebenarnya bisa gitu. Nah kalau misalnya ini enggak, ini gimana bang? Misalnya dia nggak masuk ke dalam sini, ya dia bakal ke baris selanjutnya gitu ya buat ngejalanin scriptnya. Kayak gini bisa. Nah terus number AB sum. Nah terus juga kemarin ada yang belum gue jelasin deh. Jadi di JavaScript atau bahasa lain ya, itu ada yang namanya
apa sih, gue lupa namanya, kondisional. Bentar gue cari dulu. Kondisional, kok gue jadi lupa sih namanya, padahal gue sering sebut-sebut dulu. Kondisional, oh ya, ternary operator. Gue ngapal ternya doang. Nah, jadi di JavaScript dan bahasa lain tuh ada yang namanya ternary operator ya, yang kemarin pakai tanda tanya itu ya di video sebelumnya. Kalau kalian belum paham, ini gue mau jelasin. Jadi ternary operator itu adalah sama pengkondisian juga, cuman dia itu harus nge-return sebuah value gitu ya. Harus nge-return ya pokoknya intinya dia bisa nge-return sebuah value gitu, si pengkondisiannya itu. Mungkin kalian kalau mau cari lebih jelasnya bisa ke Wetricol, tapi di sini gue mau jelasin singkatnya aja. Jadi ternary operator tuh bekerjanya kayak gini, teman-teman. Ini coba kita hapus dulu ya, si sum lebih dari ini ya, max limit kondisinya. Tapi ini gue copy aja, terus ininya gue hapus. Nah, di sini sebenarnya kita bisa kasih kondisi langsung di returnnya. Jadi kondisi yang tadi itu kita paste lagi. Nah, ini kan kondisi kan, sum lebih dari max limit, ini kan kondisi. Apakah sum lebih dari max limit? Kita kasih tanda tanya. Dia nanya nih, sumnya lebih dari max limit nggak? Kalau misalnya iya, jawabannya di sini. Jawabannya itu di sini. Kalau misalnya enggak memenuhi kondisi ini, jawabannya di sini. Titik 2 nih. Jadi ada 2 ya, ada tanda tanya sama titik 2. Ini wajib. Jadi ini kondisinya, ini titik 2, ini tanda tanya. Jika hasilnya benar, titik 2, jika kondisinya benar, titik 2, jika kondisinya salah atau tidak memenuhi gitu. Nah, jadi kita bisa nyingkat lagi kan kayak gini. Kalau misalnya sumnya lebih dari max limit, dia harus nge-return sum reach max limit. Kalau misalnya dia nggak lebih dari max limit, ya udah balikin string sumnya aja gitu. Nah, kita jadi udah ngilangin satu baris lagi gitu ya. Nah, ini menurut gue masih lumayan bisa dicerna lah ya. Kalau kita cek harusnya hasilnya ya sama aja. Nah, sama aja kan? Tuh dia. Nah, terus dia minta juga tadi kan, kalau misalnya keduanya string kosong, gua minta dua-duanya tuh hasilnya 0 gitu ya. Dia mintanya 0. Oke, kayaknya ada yang kurang deh. Clear. Terus di node input is not a string. Oke. Kenapa bukan string? GetPo, padahal kan dia string nih. Kenapa nih, ada yang salah nih? Input not a string. Coba kita console log type of nih. Kita console log ini ya. Kita console log tipenya string kosong itu apa sih? String kok. Kenapa nih? Oh, ini. Sorry. Aslinya tuh gini, coy. Nah, gini ya. Oke, bener ya, berarti ya 0 hasilnya, karena emang yang diharapin jika dia string kosong doang dua-duanya, dia nge-returnnya 0 aja gitu. Oke, ini sebenarnya, nah ini kita coba copy ya. Kita copy, terus kita run
Di sini kita run di CodeWars-nya. Bisa nggak sih codingan kita jalan gitu kan? Kita tes. Wih, bisa nih. Nah, kalau berhasil kayak gini ya tulisannya, test pass value-nya 9. Jadi hasil dari tes ini yang diharapin itu adalah 9 dalam bentuk string. Terus hasil tesnya ini yang diharapin 39 dalam bentuk string juga gitu. Dua-duanya pass. Nah, kalau misalnya ini udah dua-duanya pass, kita bisa lanjut mencet attempt nih. Attempt ini dia ngetes lagi, tapi lebih banyak use case yang dites. Kita coba ya. Attempt. Berhasil lagi semuanya. Nih, total yang dites tuh ada 55 nih. Ada 55 use case yang dites. Dan semuanya pass. Nih, test empty string, terus test example, test case, terus test random cases juga dites sama dia pokoknya. Dan semuanya berhasil ya. Nah, terus kalau udah gimana nih? Ya udah, kita bisa submit. Nanti dia bakalan kesini. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Nah, menarik nih. Di sini kalian bisa lihat nih codingannya orang-orang kayak gimana nih. Nih. Ini dia dari siapa nih? Oh, ini dari beberapa orang yang codingannya sama. Nah, 141 orang dia ngodingnya kayak gini nih katanya. Return string number bla bla bla. Nah, ini sebenarnya bener ya. Cuman menurut gua ini jadinya nggak memenuhi si persyaratannya itu dong gitu kan. Soalnya dia kan tadi pinginnya si itunya itu harus bentuk string pokoknya gitu kan. Harus bentuk string. Terus habis itu gak boleh lebih dari itu juga ya kan. Gak boleh lebih dari max limitnya gitu. Jadi ini sebenarnya bisa, cuman kayaknya sih kurang lengkap ya. Dia juga singkat banget nih ya, buset. Nah, ini kan string. Nah, ini juga shortcutnya bahasa pemrograman JavaScript dan beberapa bahasa lainnya ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah string angka gitu ya, kalian mau jadiin number, itu tinggal ditambahin plus depannya, plus stringnya, ntar dia jadi number otomatis. Itu juga bisa gitu. Ini juga nih, ini pakai arrow function, ini lebih pendek lagi gitu kan, satu baris doang coy. Ya cuman kok nggak ada yang bikin ini ya, nggak ada yang bikin apa namanya, validasi max numbernya itu loh. Atau emang udah otomatis, gue nggak tahu juga sih. Oh iya, ada satu lagi yang kelupaan, dia itu harus positif ya kan, dia terus positif teman-teman. Nah, jadi kita balik lagi ke codingan kita tadi. Dia tuh harus negatif ya. Gua kelupaan. Ada satu kondisi lagi dan dia tuh nggak boleh negatif. Kita bikin aja di sini gitu kan. If number A-nya itu kurang dari 0 atau number B-nya itu kurang dari 0, dia harus nge-return kita kasih message aja input cannot be negative. Nah, kita coba tes lagi, misalnya kita isi -4 gitu ya. Nah, oke, berhasil ya. Input can be negative. Udah, kira-kira kayak gitu aja sih. Nah, ini kan kalian tadi lihat ya, di CodeWars tuh pendek-pendek banget codingannya. Tapi kalau kalian mau lengkap banget ya kayak gini sih. Dan ini ya nggak apa-apa sih kalian buat kayak gini gitu kan. Ini sekalian ngelatih algoritma kalian juga gitu maksudnya. Nggak perlu
Ya nggak perlu cepet-cepet ngoding, nggak perlu pendek-pendek gitu kan, yang penting algoritmanya, prosesnya itu bener gitu loh. Nah kira-kira gini nih, jadi kalian apa ya minimal tiga-tiganya ini memenuhi persyaratan yang dia minta gitu. Walaupun mungkin di use case-nya kayaknya ada yang kurang ya tadi di CodeWorks-nya, makanya dia berhasil aja gitu. Kalau misalnya ada yang max limitnya, ada yang mungkin lebih dari max limit gitu. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu aja episode dari kali ini. Jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa subscribe channel gue, like dan share ke teman-teman kalian. See you next time. Thank you for watching and see you on the next challenge. Come down, we're not in a war. This is not a battlefield. Let's drop these weapons down.